Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hasanah, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Di video kali ini pasti kalian udah pada tahu kan apa yang akan kita bahas di sini? Sesuai dengan judul dan juga deskripsinya, kita akan membahas, ya betul sekali, social distancing. Tapi apakah kalian tahu mengapa social distancing itu diberlakukan? Kenapa ya? Social distancing diberlakukan oleh pemerintah karena adanya penyebaran virus, yaitu coronavirus. Coronavirus ini menyebar di seluruh belahan bumi termasuk Indonesia. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, China. Dan di Indonesia sendiri, virus ini ditemukan pada tanggal 1 Maret tahun 2020. Sebenarnya, apa sih coronavirus ini? Jadi, coronavirus ini adalah virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan dan juga infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Selain itu, penyebab infeksi coronavirus sendiri yaitu percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, dan juga menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga yang mungkin berpengaruh. Contohnya, Amerika Serikat. Infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan juga musim dingin. Di samping itu, jika seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah, bahkan ke negara yang rawan virus corona, juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember 2019 lalu. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, batuk. Yang kedua, nyeri tenggorokan. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, hidung beringus. Yang kelima, demam. Dan yang keenam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu dipertegas, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang sangat parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan juga pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk yang berlendir. Yang ketiga, sesak nafas. Dan yang keempat, nyeri dada atau sesak napas saat bernafas dan juga pada saat batuk. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Gunakan masker di tempat umum atau keramaian, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau sanitizer, menutup mulut dan juga hidung ketika bersin ataupun batuk, menjaga pola hidup yang bersih, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat dan juga menerapkan social distancing. Jadi, sebenarnya social distancing itu apa sih? Nah, social distancing ini merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan juga kontak langsung dengan orang lain. Jadi, ketika kita ingin berinteraksi dengan orang, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Selain itu, pemerintah pun menerapkan 4 langkah jaga jarak.
Yang pertama, menutup sekolah, menutup pekerja, isolasi kasus, dan juga mengurangi kontak di seluruh kegiatan yang ada. Social distancing ini memang benar diberlakukan untuk mengurangi atau meminimalisir korban yang terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Kenapa diberlakukan seperti itu? Karena di Indonesia sendiri kurangnya tenaga kerja medis, baik dokter maupun perawat, dan juga rumah sakit serta alat-alat yang dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa grafik yang telah saya baca dari artikel Pentingnya Social Distancing pada Masa Pandemi Corona Saat Ini. Pada gambar grafik yang pertama, mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi interfasi dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan juga seterusnya. Pada gambar grafik 2 dan 3, 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan interferensi tunggal yang paling efektif, dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus dan juga penundaan puncak epidemi. Pada gambar grafik yang keempat menunjukkan pengurangan 70% dalam kontak komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini dalam skenario yang tidak dikurangi. Untuk tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, aku menganjurkan untuk mengikuti langkah Jaemin. Bukan Jaemin yang ini, atau yang ini, apalagi yang ini. Tapi langkah Jaemin itu, jangan melakukan kontak atau interaksi dengan hewan. Apabila keluar rumah atau saat terkena gangguan pernafasan, gunakanlah masker. Etika mencuci tangan dengan sabun harus diterapkan dengan baik untuk menjaga kebersihan. Makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan juga dengan gizi yang seimbang. Ingat, apabila demam, batuk, pilek, serta sesak napas, segeralah hubungi fasilitas kesehatan. Nikmati masa pandemi corona demi meminimalisir pikiran yang tegang dan juga yang dapat memicu stres. Selain itu, kita juga harus tetap mematuhi peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan kita untuk stay home, stay safe, dan juga stay with me. Bercanda. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.